Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita semua bisa belajar dan menyimak acara Ramadan pesantren kali ini bersama Ibu ya dalam program Ramadan pesantren yang diselenggarakan oleh SD Negeri Sukapura 3 Kota Cirebon. Nah, pada hari ini anak-anak, Ibu akan menyampaikan materi tentang zakat dan juga sedekah. Oleh karenanya, anak-anak disiapkan dulu ya alat tulisnya dan juga dipersiapkan untuk belajar gitu. Jadi tidak hanya mendengarkan saja ya. Nanti kalau hanya mendengarkan saja akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi harus dicatat ya supaya ilmunya menjadi berkah. Insya Allah. Nah, apa kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah ya, semoga anak-anak masih kuat dan masih harus tetap kuat untuk menjalani ibadah puasa pada Ramadan kali ini. Karena di bulan Ramadan ini anak-anak keberkahan ini sangat berlimpah ya. Jadi kita harus melakukan itu dengan sebaik mungkin, tidak boleh disia-siakan ya. Apalagi dibiarkan lewat begitu saja karena satu detik waktu itu tidak akan pernah bisa terulang ya. Baik anak-anak sudah siap ya untuk menyimak, sudah diambil alat tulisnya? Baik, kalau sudah diambil, kita akan mulai dengan materi. Yang pertama adalah mengenai zakat ya. Zakat dan sedekah. Sebelumnya ada yang sudah tahu nih perbedaan dari zakat dan sedekah itu apa? Siapa yang tahu kira-kira? Ya, zakat itu sudah ada ketentuannya ya. Kalau sedekah itu tidak ada batasannya. Jadi kalau sedekah itu lebih luas. Bukan hanya tentang materi, tapi senyum dan lain-lain itu adalah sedekah ya. Baik, yang pertama adalah zakat. Apa sih itu zakat? Zakat adalah rukun Islam yang keempat ya. Masuk ke dalam rukun Islam. Zakat sendiri adalah salah satu kewajiban dalam Islam, baik perempuan maupun laki-laki, baik yang besar maupun yang kecil. Zakat sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni zakah yang artinya bersih, suci, subur, dan berkembang. Zakat artinya bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim telah mencapai syarat dan ketentuannya ya. Apabila telah mencapai syarat dan ketentuannya, maka zakat itu harus dikeluarkan pada waktu tertentu. Ada ya, zakat itu dibagi menjadi dua, ada zakat mal dan juga zakat fitrah ya. Pada Ramadan ini kita semua puasa, kemudian nanti akhirnya adalah
harus mengeluarkan zakat, yaitu zakat fitrah ya. Jadi sebelum sholat id nih nanti kita harus mengeluarkan zakat fitrah ya. Zakat itu ada tertuang dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 ya. Baik, Ibu akan membacakan artinya saja di sini. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu membutuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. At-Taubah 103 ya. Tadi yang Ibu bacakan adalah At-Taubah 103. Nah, di dalam surat At-Taubah 103 ini, zakat itu dikeluarkan untuk menyucikan kita gitu, bukan untuk mengurangi harta kita ya, tapi untuk menyucikan. Supaya harta kita bersih, ya harus dikeluarkan ya. Pada siapa saja sih kita harus mengeluarkan zakat itu? Kira-kira pada siapa saja? Ada yang tahu? Ya, yang menerima zakat itu pertama adalah orang yang fakir. Orang fakir ini orang yang tidak memiliki pekerjaan ya. Jadi anak-anak nih nanti kalau ingin mengeluarkan zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah, itu tidak usah lihat jauh-jauh dulu ya. Di samping kanan kiri dulu berhak untuk menerima atau tidak gitu ya. Samping kanan, kiri, depan, belakang itu dilihat dulu. Jika ada yang terdekat maka yang terdekat dulu ya, baru saudara-saudara yang mungkin ada di beda desa atau lebih jauh dari tempat tinggal kita begitu ya. Baik, tadi yang menerima zakat yang pertama adalah orang yang fakir, orang yang tidak memiliki pekerjaan, atau dia memiliki pekerjaan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ya gitu. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin ini bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka gitu ya. Jadi kita bantu dengan sedekah, dengan zakat ya. Baik, yang ketiga adalah amil zakat. Amil zakat ini orang yang mengelola zakat ya. Yang keempat mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang pertama kali masuk Islam ya. Kalau sudah lama mu'alafnya, ya tidak usah diberi zakat ya. Bagi yang pertama kali dan baru masuk Islam itu baru kita beri gitu ya. Lalu hamba sahaya, orang yang berhutang ya. Kalau orang yang berhutang dan dia sulit untuk membayar hutangnya, itu kita bisa memberi mereka zakat. Kemudian sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, Ibnu Sabil, melakukan perjalanan ya, orang yang sedang melakukan perjalanan begitu. Nah, itu orang-orang yang menerima zakat ya, ada 8. Coba diulangi lagi. Yang pertama adalah orang fakir, yang kedua adalah orang miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam orang yang berhutang, yang ketujuh sabilillah, dan terakhir 8 Ibnu Sabil ya. Nah, kalau zakat fitrah ini anak-anak ya, berkaitan dengan kita pada saat ini bulan Ramadan yang akan sebentar lagi ketika menjelang Idul Fitri itu harus mengeluarkan zakat fitrah ya. Itu berupa biasanya bahan-bahan pokok ya, seperti beras, atau kalaupun berasnya tidak ada, anak-anak bisa menggantikannya dengan uang yang setara dengan harga pokok pada saat itu ya. Baik, selanjutnya anak-anak, sedekah. Kira-kira kalau anak-anak mendengar tentang nama sedekah nih, apa yang keluar dari pikiran anak-anak? Ya, sedekah itu sangat luas ya.
Beda dengan zakat, tadi zakat itu harus ada ketentuannya, harus bendanya itu harus segitu ya, dan dikeluarkannya kepada siapa saja itu harus tepat ya. Kalau sedekah ini berbeda, kita bisa memberikannya kepada orang tua kita, kepada adik kita, kepada saudara kita, teman, tetangga ya. Ketika kita pagi hari nih bertemu dengan orang di jalan, disapa assalamualaikum, kemudian kita tersenyum ya. Nah, itu juga adalah sedekah kita pada orang ya. Jadi kalau sedekah ini apa yang sekecil apapun yang kita lakukan itu niatkan untuk sedekah begitu ya. Sedekah itu bisa uang, bisa juga dengan tenaga kita membantu orang gitu, atau dengan kita mendoakan orang yang sedang kesusahan, atau mungkin kita mendoakan teman kita yang sakit ya. Tuh. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ini kita dianjurkan untuk sedekah, bahwa keutamaan dari sedekah ini sangat besar ya. Baik, Ibu bacakan artinya saja. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 ini ya, 261 ini, bahwa ketika kita bersedekah atau menginfakkan karena Allah gitu ya, kita tuh bukan sedang mengurangi harta kita. Jadi ketika diberi nih satu, maka ibarat tumbuhan, ibarat pohon, dia akan melahirkan ranting-ranting yang lain gitu ya, melahirkan ranting-ranting yang baru yang senilai sini 100 biji setiap satu bijinya ya. Bayangkan anak-anak, begitu Allah membalas orang yang bersedekah itu dengan banyak sekali gitu ya. Jadi jangan ragu untuk bersedekah, tersenyum, terus memberi makan. Nah, sekarang sedang bulan puasa ya. Nah, sedang bulan puasa ini kita diharapkan bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat ya. Jadi ketika ada orang yang minta pertolongan, segera gitu. Kalau kita bisa, kita mampu untuk menolongnya ya, kita tolong ya gitu. Oke. Manfaat sedekah ini yang pertama adalah tidak akan mengurangi harta kita ya. Jadi walaupun kita secara logika kita ya, kita punya nih kurma misalkan 2, atau kita punya permen 2, kemudian anak-anak tuh memberi 1 permen itu ke adik atau ke tetangga, ke saudara setelah berbuka puasa ya, tidak saat ini sedang berpuasa. Nah, kita memberi 1 itu artinya kita kan berkurang tuh. Nah, itu secara logika kita berkurang, tapi di Allah itu kita akan diberi ganjaran ya, akan dilipat-lipat gandakan. Apalagi sekarang bulan Ramadan, di mana setiap perbuatan baik ataupun buruk itu pasti akan dilipat gandakan. Jadi kita ambil yang baiknya ya, supaya kita panen, disuruh panen nih. Jadi harus semaksimal mungkin ya. Manfaat sedekah yang kedua adalah menghapus dosa ya. Anak-anak, setiap manusia itu pasti memiliki dosa, mempunyai dosa ya. Jadi tidak ada orang yang benar-benar suci di dunia ini. Nah, Allah itu lebih suka orang yang ketika berbuat salah lalu bertobat ya. Dan salah satunya adalah sedekah ini bisa menghapus dosa kita ya. Kalau kita ikhlas, kalau kita memberinya karena Allah gitu, insya Allah itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu ya. Setiap orang pasti memiliki
dosa ya. Baik, yang ketiga, manfaat dari sedekah yang ketiga adalah melipat gandakan pahala. Ya, seperti yang tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah tadi ya. Al-Baqarah 261 bahwa satu biji bisa melahirkan 100 biji gitu ya pada setiap tangkainya begitu. Jadi artinya jelas ya dalam Al-Quran ini bahwa Allah akan melipat gandakan begitu. Tidak akan berkurang, justru akan bertambah gitu. Bertambah rasa syukur kita, bertambah kesabaran kita ya, akan diberi tambah lipat ganda gitu. Apalagi anak-anak, mari kita sama-sama membuat satu apa ya, jadi semacam konsisten dalam bersedekah gitu. Karena yang paling baik itu, yang paling bagus itu sedekah itu adalah berkelanjutan ya. Artinya walaupun seharinya itu 1.000 atau 500 itu ya, asalkan itu dilakukan setiap hari, itu akan lebih baik ya daripada kita bersedekahnya ketika lagi banyak rezeki saja gitu. Ya itu sebenarnya tidak masalah, tapi lebih baik ibu harapkan anak-anak mulai dengan yang kecil tapi konsisten gitu ya. Anak-anak bisa nih ibu sarankan anak-anak cari botol aqua atau celengan ya, atau kardus yang tidak bisa dibuka gitu. Artinya anak-anak tuh ketika memasukkan nanti uangnya itu tidak boleh dicongkel-congkel gitu ya, dikeluarkan. Nah nanti ketika sudah penuh itu nanti anak-anak bisa memberikannya kepada yatim piatu, ke panti asuhan, atau ke orang yang membutuhkan ya gitu. Baik, coba anak-anak mulai hari ini ya, anak-anak cari tuh tempat khusus untuk anak-anak sedekah setiap hari gitu. Ibu anjurkannya adalah sedekah di waktu subuh ya. Jadi ketika anak-anak sholat subuh itu anak-anak langsung memasukkan uangnya itu ke dalam celengannya, ke dalam tempatnya gitu. Sambil anak-anak itu meminta doa kepada Allah ya. Ya Allah ampunilah dosaku gitu. Atau ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku, dosaku dan dosa seluruh umat muslim gitu ya. Tidak apa-apa. Walaupun anak-anak memasukkannya itu 500 misalkan atau 1.000 tidak apa-apa. Anak-anak sambil berdoa ya. Coba anak-anak mulai hari ini ya. Mulai anak-anak melihat video ini, nonton video ini tuh anak-anak buat rutin sedekah di waktu subuh gitu ya, atau sedekah di hari Jumat juga baik itu ya. Tapi ibu anjurkan, ibu sarankan sih di waktu subuh ya. Dan anak-anak ketika anak-anak nih setiap hari sudah membiasakan bersedekah, coba anak-anak ketika di hari Jumat itu lebih banyak gitu ya, dikeluarkan lebih banyak gitu. Yang tadinya 500 misalkan jadinya 1.000 gitu. Karena Jumat itu adalah hari di mana hari rayanya umat Islam selama 1 pekan itu di hari Jumat begitu ya. Jadi ketika hari Jumat itu banyak sekali keberkahannya begitu. Baik anak-anak, demikian yang Ibu sampaikan pada Ramadan pesantren kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dicatat, ditulis, dirangkum. Ini akan menjadi PR kalian ya. Jadi dicatat, dirangkum, nanti akan dikumpulkan ya. Baik, demikian Ibu mohon maaf apabila Ibu salah-salah dalam berkata ya, karena manusia itu tempatnya salah dan Allah yang maha sempurna. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.